Sajian informasi terkini dan teraktual yang telah dihimpun tim redaksi kami akan kami sajikan ke ruang dengar Anda dalam program Selamat Pagi Kendari. Selamat mendengarkan. Warna tapseng di koridor masuk turun membantri dan bangga. Itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sobat Alam. Seperti biasa Sobat Alam, berbagai berita menarik hasil rangkuman reporter kantor berita Suara Kendari akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Selamat Pagi Kendari edisi hari ini Minggu 7 Oktober 2012. Bersama saya Herman dan inilah berita selengkapnya. Sobat Alam, kita ke informasi yang pertama. Sobat Alam, DPRD Kota Kendari membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan warga Puncak Punggaloba yang menginginkan layanan listrik di rumah mereka. Komisi 3 DPRD Kota Kendari menggelar rapat dengar pendapat bersama Asisten 2 Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari menyikapi tuntunan pelayanan listrik warga Puncak Punggaloba. Anggota Komisi 3 Aladin mengaku tidak ada pilihan lain buat warga Puncak Punggaloba selain relokasi dari pemukiman mereka saat ini dari kawasan Tahura Nipa-Nipa. Sebelumnya warga Puncak Punggaloba sudah pernah mengusulkan penurunan status kawasan itu pada Menteri Kehutanan, namun tidak disahuti. Hal senada disampaikan Asisten 2 Pemda Kota Kendari Arifin Baidi. Menurutnya masalah utama di Puncak Punggaloba ialah harus ada relokasi. Namun sebelumnya pemerintah harus menyediakan lahan buat warga yang dekat dengan lokasi pekerjaan mereka. Anggota Komisi 3 lainnya Muhammad Yahya mengaku pemerintah kota sudah siap memberikan rekomendasi tentang pemasangan listrik di lokasi itu. Hanya saja investasi yang dikeluarkan PLN cukup besar. Mengatasi itu, menurut Yahya, dengan penggunaan listrik tenaga matahari. Setelah berdiskusi cukup panjang dan menerima masukan dari warga Punggaloba, Ketua Komisi 3 dan Wakil DPRD Kota Kendari menyimpulkan untuk dibentuknya tim mengumpulkan data terkait persoalan di Puncak Punggaloba, baik pelayanan listrik dan rencana relokasi. Sobat Alam, kualitas bangunan Rumah Sakit Abu Nawas Kota Kendari buruk. Beberapa bangunan dikerjakan asal jadi, kayu pada selasar digerogoti rayap, dan beberapa bangunan mulai rusak. Menindaklanjuti laporan sejumlah masyarakat Kota Kendari terkait sejumlah bangunan di Rumah Sakit Abu Nawas Kota Kendari yang terkesan asal jadi, anggota Komisi 3 DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Kendari mengunjungi Rumah Sakit Abu Nawas untuk melihat secara langsung kondisi yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Dari kunjungan itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, Lubis, mengaku laporan masyarakat tersebut memang benar. Sebab beberapa bangunan diduga asal jadi, seperti bak penampungan air yang posisinya miring beberapa derajat dan penggunaan kayu kaso pada selasar, atau jalan bagi pasien sudah digerogoti rayap. Selain itu sejumlah bangunan lain seperti beberapa ruangan yang sudah mulai rusak padahal penggunaannya baru sekitar 2 tahun. DPRD Kota Kendari berjanji akan terus mengawal temuan tersebut hingga biaya pemeliharaan harus dipertanggungjawabkan oleh pihak kontraktor dan pengawasan proyek pembangunan yang bermasalah tersebut. Selain itu, Komisi 3 mengusulkan kepada Direktur Rumah Sakit Abu Nawas agar beberapa bangunan yang sudah mulai rusak tersebut segera diperbaiki, sebab jika dibiarkan, nantinya bisa merugikan orang lain yang menggunakan fasilitas rumah sakit. Sobat Alam, sementara itu Direktur Rumah Sakit Abu Nawas Kendari Asrida Mukadim berjanji akan memperbaiki beberapa bangunan yang rusak tersebut meski beberapa bangunan telah lewat masa perawatannya. Kondisi Rumah Sakit Abu Nawas yang baru digunakan sekitar 8 bulan yang lalu itu sudah mulai mengalami beberapa kerusakan pada bangunannya. Direktur Rumah Sakit Abu Nawas Asrida Mukadim mengaku akan memperbaiki kerusakan tersebut karena beberapa di antaranya masih memiliki biaya pemeliharaan. Sedangkan beberapa di antaranya sudah diserahkan ke pihak rumah sakit.
Untuk memperbaiki rusaknya bangunan tersebut, pihak Rumah Sakit Abu Nawas berharap kepada pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari untuk memberi anggaran pemeliharaan pada bangunan yang rusak tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari Asnani mengaku akan tetap mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yang tidak sesuai dengan kontrak kerjasama dengan pemerintah Kota Kendari. Sobat Alam, jangan kemana-mana karena masih ada informasi menarik lainnya akan hadir ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Terima kasih Sobat Alam, Anda masih dalam program Selamat Pagi Kendari. Sobat Alam, kita ke informasi selanjutnya. Inilah Jurnal Pemilu Radio Suara Alam. Sobat Alam, pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra periode 2013-2018 yang dijadwalkan tanggal 1 Oktober kemarin ditunda hingga waktu yang belum jelas. Penundaan pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini terjadi akibat munculnya kisru tahapan pilkada gubernur. Ketua KNPI Sultra Hidayatullah menilai tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diselenggarakan KPUD terkesan dipaksakan, sehingga menyalahi mekanisme dan aturan hukum penyelenggaraan pilkada. Sejumlah tahapan pilkada yang sudah dijadwalkan KPUD tidak berjalan maksimal akibat minimnya alokasi anggaran yang disiapkan. Kondisi ini diperparah dengan proses verifikasi pasangan bakal calon yang semakin runyam. Dalam jadwal yang direncanakan KPUD tanggal 1 Oktober kemarin, nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang lolos verifikasi dukungan mestinya sudah ditetapkan sehingga tanggal 2 Oktober masing-masing pasangan calon sudah mengikuti tahapan pengundian nomor urut. Untuk mengantisipasi munculnya proses hukum di tahapan yang sudah dilaksanakan, KNPI Sultra meminta KPUD menghentikan proses tahapan pilkada gubernur yang sudah dijadwalkan. Jadwal tahapan pilkada gubernur selanjutnya direvisi kembali sebagaimana ketentuan surat keputusan KPU nomor 12. Sobat Alam, kita ke informasi pendidikan. Setelah itu akan dibicarakan oleh semua guru yang ada di sekolah ini. SMP, SMA, SMK, dan paket C, paket A, paket B. Dana praktek siswa SMK Negeri 2 Kendari minim, setiap siswanya hanya diberikan dana sebesar Rp500.000, padahal idealnya setiap siswa memiliki dana praktek sebesar Rp2,2 juta per tahun. Kegiatan praktek bagi siswa SMK Negeri 2 Kendari belum berjalan maksimal karena dana untuk kegiatan praktek masih sangat minim. Selama ini setiap siswa SMK 2 Kendari hanya diberikan dana praktek sebesar Rp500 hingga Rp1 juta per tahun. Padahal idealnya setiap siswa mestinya diberikan dana praktek sebesar Rp2,2 juta per tahun. Di SMK Negeri 2 Kendari terdapat beberapa program studi yang harus didukung dengan kegiatan praktek seperti teknik pembuatan batu beton, praktek kendaraan ringan, kendaraan roda 2 maupun teknik gambar. Wakil Kepala SMK 2 bidang kurikulum Muhammad Pajar mengatakan, ada 11 bidang keahlian yang lebih difokuskan pada kegiatan praktek. Selain dana minim, kendala pengembangan kegiatan praktek di SMK 2 Kendari juga terjadi karena minimnya peralatan pendukung yang mereka miliki. Sobat Alam, Direktorat Pusat Sekolah Menengah Kejuruan di tahun 2012 ini sudah menyediakan dana sebesar Rp500 juta untuk penambahan jumlah sekolah SMK di setiap daerah. Di Provinsi Sultra sendiri, jumlah SMK yang tercatat sebanyak 110 sekolah. Dinas Pendidikan Sultra mencatat jumlah sekolah menengah kejuruan hingga saat ini ada sebanyak 110 sekolah. Jumlah ini masih minim sehingga diperlukan adanya penambahan. Di tahun 2012, Direktorat Pusat Sekolah Menengah Kejuruan sudah menyediakan dana sebesar Rp500 juta untuk penambahan jumlah sekolah kejuruan. Dari 110 jumlah sekolah SMK di Sultra, sebanyak 71 sekolah SMK negeri dan 39 sekolah SMK swasta. Menurut Humas Dinas Pendidikan Sultra, bagi daerah yang ingin menambah jumlah SMK, cukup menyediakan lokasi pembangunan fasilitas penunjang dan sumber daya pengajar.
Keberadaan sekolah menengah kejuruan menjadi salah satu sekolah alternatif yang cukup banyak diminati siswa. Mengingat di SMK pendidikannya memfokuskan pada pengembangan keterampilan bagi siswa. Sobat Alam, 2013 Kendari TV libatkan sekolah dalam program acaranya. Simak informasi selengkapnya selepas pariwara berikut ini. Sobat Alam, terima kasih Anda di bagian akhir. Selamat pagi Kendari edisi hari ini. Sobat Alam, kita ke informasi selanjutnya. Pengembangan sekolah berbasis lingkungan hidup sepenuhnya diserahkan ke masing-masing daerah, sementara Diknas Provinsi hanya sebatas pembinaan. Dinas Pendidikan Provinsi telah menyerahkan pengembangan sekolah berbasis lingkungan hidup kepada setiap kabupaten dan kota. Dalam program pendidikan sekolah berbasis lingkungan, posisi Diknas Provinsi hanya melakukan pembinaan melalui Diknas Kabupaten Kota. Pendekatan ini dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada masing-masing kabupaten kota untuk menerapkan program pendidikan berbasis lingkungan. Humas Diknas Provinsi Sultra, Haris Silondai, menjelaskan konsep sekolah lingkungan hidup telah lama dicanangkan pemerintah pusat, namun hal tersebut belum ramai seperti saat ini. Diharapkan dengan konsep model sekolah berbasis lingkungan hidup dapat memberikan pemahaman bagi generasi muda akan pentingnya lingkungan sekitar. Dan Sobat Alam, tahun 2013 mendatang Kendari TV akan melibatkan sekolah dalam memproduksi semua kegiatannya untuk ditayangkan di Kendari TV. Program ini bertujuan untuk menggali potensi sekolah yang selama ini kurang terpublikasikan, sehingga menjadi wahana dalam meningkatkan bakat dan minat para siswa. Mempublikasikan setiap kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, tahun 2013 mendatang, Kendari TV akan bekerja sama dengan sekolah yang ada di Kota Kendari. Kerjasama itu, Kendari TV akan melibatkan sekolah untuk membuat liputan untuk ditayangkan dalam sebuah program di Kendari TV. Membahas rencana itu, hari Sabtu lalu Kendari TV menggelar pertemuan dengan pihak sekolah tingkat SMA dan SMP se-Kota Kendari. CEO Kendari TV, Silverius Oscar Unggul, mengatakan, dalam program yang akan dibuat nantinya, semua tahapan pembuatan acara itu akan melibatkan sekolah yang bersangkutan hingga produk tersebut siap ditayangkan. Ini dilakukan untuk membangkitkan potensi yang ada pada para siswa, termasuk mengangkat cerita sukses yang selama ini belum terpublikasikan dengan baik di tengah masyarakat. Program ini akan dimulai ditayangkan di Kendari TV pada 1 Januari 2013. Sobat Alam, sebanyak 38 tahanan kasus penyalahgunaan narkoba di rumah tahanan Punggolaka Kendari menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Kota Kendari. Badan Nasional Narkotika Kota Kendari menggelar penyuluhan dan sosialisasi terhadap bahaya narkoba di rumah tahanan Punggolaka Kendari. Petugas BNN Kota Kendari murni mengatakan sosialisasi yang mereka lakukan merupakan upaya kampanye untuk menyadarkan para pengguna maupun pemakai narkoba yang saat ini mendekam di rumah tahanan. Dalam kegiatan sosialisasi ini, pihak BNN Kota Kendari juga melakukan tes urin kepada para tahanan khususnya terkait kasus narkoba. Hasil pemeriksaan urin ini dilakukan selain untuk memastikan ada tidaknya penghuni rutan yang masih menggunakan narkoba, hasil pemeriksaannya juga akan menjadi bahan laporan kepada pihak rutan untuk dievaluasi. Sementara itu, Kepala Rutan Kendari Yulianto mengatakan jumlah tahanan narkoba yang ada di rutan berjumlah 38 orang. Selama proses pembinaan, tidak ada perlakuan berbeda antara mereka yang terlibat kasus kejahatan umum maupun kejahatan narkoba. Untuk mengantisipasi masuknya narkoba di dalam rutan, pegawai rutan intens melakukan pemeriksaan terhadap setiap barang bawaan yang masuk di dalam rutan. Sobat Alam, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Selamat Pagi Kendari, edisi hari ini, Minggu 7 Oktober 2012. Saya Herman, mewakili kursier yang bertugas pamit dari ruangan dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari.